Yopi. Tolong Bang, rokoknya dimatiin, itu ada Pak John. Terima kasih kepada para tamu undangan serta peserta. Sebentar lagi acara segera akan dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting FGD ini dengan tema pekerjaan pagar beton. Baik, yang pertama, yang kami hormati Ketua Umum DPP Arkindo, Bapak Haji Reja Sahian. Yang kami hormati narasumber Bapak Agus Irwanto SK. Yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo dan para tamu undangan serta badan usaha Arkindo yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, laporan panitia. Ketiga, sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara. Keempat, pembahasan materi. Kelima, tanya jawab. Dan keenam, penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Edo. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir, tidak bosan-bosannya untuk mengikuti acara FGD Arkindo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua pada hari ini. Kita dapat menghadiri acara fokus group discussion ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada kita. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahian, Ketua Umum DPP Arkindo. Yang saya hormati Bapak Agus Irwanto ST selaku narasumber. Dan yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini dalam rangka kegiatan fokus group discussion DPP Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung dengan tema yaitu pekerjaan pagar beton, yang mana akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang dibawakan oleh moderator kita. Dan kami sampaikan juga
bahwa yang hadir dalam acara Focus Group Discussion ini kurang lebih dari 35 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, secara acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara kepada Bapak Haji Reja Sahian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Ibu Bibit yang saya hormati narasumber kita pada acara hari ini, Bapak Agus Sarwanto, yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat, teman-teman dari perwakilan kota dan kabupaten serta provinsi se-Indonesia, juga anggota badan usaha dari Arkindo seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita berkumpul dalam acara FGD dengan judul Pekerjaan Parkir Beton. Walaupun acara ini dilaksanakan melalui Zoom meeting, tapi kita tetap semangat ya, semangat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Suaranya Bang. Suaranya nggak keluar, Pak. Jangan terlalu berdekatan storing. Sebentar, saya buka dulu Pak Reja. Acaranya belum dibuka Pak. Bapak kameranya nyalain Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. udah. Silakan lanjut Pak. Mohon maaf teman-teman ini ada kredit ya. Saya lanjut. Jadi saya berharap kepada para peserta yang hadir di Zoom ini tetap mengikuti sampai selesai nanti presentasi dari narasumber. Adapun acara ini diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta turunannya DPP Arkindo wajib mengadakan FGD. Ya. Jadi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, semoga selalu sehat sehingga bisa mengikuti acara ini
sampai selesai. Belajar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kepada Bapak Reza, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya memasuki acara inti dengan materi pekerjaan pagar beton. Untuk itu, saya serahkan acara ini kepada moderator kita, yaitu Ibu Ambar. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Pipit. Sebelum saya menyampaikan, Saya dulu yang buka. oh iya, Ya baik, terima kasih Mbak Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada acara ini. Kita memasuki acara inti kita, yaitu di sini sesi pemaparan dan sesi tanya jawab. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Agus Irwanto ST. Halo Pak, apa kabar? Sehat Pak? Ya, mungkin izin Pak, kita langsung mulai Pak. Tema kita yaitu pekerjaan pagar beton. Langsung kita mulai Pak. Pak Agus belum nyala Pak Agus suaranya. sudah? Oke. Oke, nyalain Pak. Ya, makasih Mbak Ambar. Sebelum saya menyampaikan paparan mengenai pekerjaan pagar panel beton, pertama-tama saya sampaikan dulu di mana pada tanggal 14 kita sudah selesai melaksanakan pesta demokrasi. Semoga pesta demokrasi Oke, sudah? Ya. Terima kasih. Sebelum saya nanti akan menyampaikan paparan pekerjaan pagar panel beton, pertama saya mau menyampaikan pada tanggal 14 kemarin kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, dan semoga pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan berjalan dengan baik. Oke. Pertama-tama saya mau sampaikan yang saya hormati kepada Ketua Arkindo Bapak Reja, yang saya hormati kepada panitia, yang saya hormati juga moderator, dan yang saya hormati juga perwakilan provinsi dan kabupaten Arkindo serta anggota Badan Usaha Arkindo seluruh Indonesia yang ada di tempat. Dan pada hari ini saya akan mulai menyampaikan paparan mengenai pekerjaan pagar panel beton. Oke, pekerjaan pagar panel beton. Ini pagar beton, pengertian dari pagar panel beton. Pagar beton adalah salah satu produk beton precast yang terbuat dari beton yang bermutu tinggi. Dalam pembuatan beton precast mengandung unsur material beton dan pembersihan secara khusus. Pagar beton ini memang difungsikan sebagai dinding untuk membatasi antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, sehingga pagar beton ini dapat menutup semua wilayah bangunan dan tidak mudah dilihat oleh orang luar. Cara pemasangan pagar panel beton. 1. Mengukur titik tiang kolom. Mengukur seberapa besar panjang dan lebar kolom yang nantinya digunakan untuk meletakkan pagar. Panjang dan lebar kolom tersebut disesuaikan dengan ukuran pagar pada panel beton yang sudah
Anda beli sebelumnya. Jangan lupa untuk memberi tanda antara satu kolom dengan kolom lainnya. 2. Buat galian lubang untuk tiang kolom. Setelah semua kolom terbuat, selanjutnya gali tanah untuk meletakkan tiang kolom. Tiang ini perlu dibuatkan lubang agar bisa menopang beban pagar panelnya nantinya. Diameter lubangnya sendiri biasanya mulai dari 30 cm dengan kedalaman lubang antara 50 sampai 80 cm. Jangan terlalu besar diameternya dan jangan terlalu dalam juga. 3. Buat pondasi untuk pagar. Selanjutnya adalah membuat pondasi untuk tiang kolom. Nantinya dalam membangun sebuah konstruksi pondasi merupakan hal yang paling utama. Dalam hal ini, pondasi dapat membuat tiang pagar agar lebih kuat menahan beban, apalagi jika daerah tersebut tanahnya mudah bergerak dan longsor. Pondasi ini sepertinya pada umumnya menggunakan besi, lalu diberikan adunan seperti campuran semen, pasir, dan air. 4. Pemasangan tiang pagar. Apabila pondasi sudah terbuat dan sudah mengering, sekarang saatnya memasang tiang pagar. Pasang tiang tersebut sesuai dengan kolom yang sudah dibuat. Pastikan Anda memasangnya dengan baik sehingga bisa berdiri tegak dan kokoh, karena setelah ini kita akan mulai memasang panel betonnya. 5. Pemasangan daun panel. Sekarang kita masuk pada cara pemasangan pagar panel beton yang utama, yaitu memasang daun panel. Dalam memasang daun panel, Anda harus memasukkan panel tersebut ke tengah-tengah tiang kolom. Jadi, pastikan Anda memasangnya juga dengan hati-hati, dan karena tidak cukup satu orang saja, maka Anda dan tukang yang lainnya harus juga kompak dalam pemasangan agar daun panel dapat masuk dan terpasang secara sempurna. 6. Pemasangan capping atau tutup kolom. Setelah semua daun panel terpasang dengan benar, di bagian atas beton tertentu terbuka begitu saja. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa menambahkan capping atau tutup kolom. Pemasangan capping dilakukan di tengah beton dengan menuangkan adonan agregat. Capping ini sebenarnya opsional, boleh ada atau tidak. Dan ini diperlihatkan bentuk kolom dalam tiang panel pada gambar dan daun panelnya. 7. Grouting atau melapisi beton yang belum sempurna. Ketika semua beton-beton sudah terpasang, Anda bisa melakukan pengecekan lagi. Ketika pemasangan tadi terdapat daun panel yang tergores atau yang lainnya, proses penyempurnaan pagar panel dinamakan grouting, yaitu melapisi bagian yang belum sempurna menggunakan campuran semen, pasir, batu, dan material lainnya. Itu langkah cara pemasangan pagar panel beton. Dalam pemasangan ini memang dianjurkan untuk menyewa tukang atau memanggil jasa pasang pagar panel beton yang profesional. Fungsi grouting: 1. Mengurangi rembesan air. 2. Meningkatkan daya dukung tanah. 3. Memadatkan rongga dan celah pada bangunan. 4. Memperbaiki kerusakan struktur. 5. Memperkuat fondasi pagar beton. Ini contoh daun pagar beton yang polos. Ada dua yang bisa kita lihat, ada yang bercorak daun pagar betonnya atau yang bermotif. Nah, ini spesifikasi kolom beton. Spesifikasi ini adalah ukuran atau jarak atau pondasi yang akan sebelum kita memasang itu panel beton pada antara tiang-tiang kolom untuk memasang panel beton. Oke, ini semoga bermanfaat. Saya sudah memaparkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa saya akan memberikan masukan dan menjawab pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Agus. Ya, Baik Bapak Ibu, silakan kita buka 3 pertanyaan pertama. Ya, Pak Yopi ditutup Pak. dari Kupang. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Agus. ya Pak. Ada terkait dengan pemasangan pagar beton ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang Ya. pertama, kami di Kupang NTT ini panel beton ini masih ada tapi masih langka, masih jarang digunakan. Namun sudah ada beberapa yang pakai. Ya. Yang saya ingin tanyakan jarak per kolom itu berapa Pak antar kolom dan kolom? Kemudian konstruksi ini kan hanya sementara, bukan permanen, kan dia hanya sebagai pembatas. Ataukah itu permanen? Itu yang kedua. Yang ketiga, ukuran panel, daun panelnya itu berapa Pak? Itu mungkin untuk sementara itu dulu Pak. Makasih. Makasih Pak pertanyaannya. Kalau untuk jarak antara panel itu berkisar sampai 40 cm Pak. 40 dan lebarnya sekitar 2.500 mm. Nah, itu jaraknya antara jarak daun dan antara pemasangan antara panel dan ke antara tiang-tiangnya. Iya ya. Gimana Pak? Sudah Pak, ya sekian sudah. Itu yang kemudian itu pagar panel beton ini kan ini konstruksinya sementara kan Pak, bukan permanen. Ya, sifatnya Pak, memang kalau untuk panel beton ini dalam hal untuk pekerjaannya kan kita lebih mudah Pak, lebih praktis dan kita sudah memesannya terlebih dahulu. Memang itu tergantung bagaimana kita melihat dari kondisi tanah juga. Apakah kita bisa menggunakan panel beton atau kita menggunakan dengan bata yang kita susun, kita aci, kita plester menjadi pagar beton, Pak. Gitu. Oh ya. Nah, maaf saya tanya ini karena di Kupang Ya, ini pakainya baru sedikit yang menggunakan itu Pak, sehingga itu yang saya juga kadang-kadang itu perlu ditanyakan ini. Baik Pak, baik. Baik Pak, sekian untuk sementara begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Beni. Silakan Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Pak Agus. Ya Pak. Yang Pak. Saya Parna dari Medan. Ya Pak. Mohon penjelasan Pak. Tadi kan Bapak sudah memaparkan. Ya. Jadi saya mau tanya tentang kualitas daripada tiang kolom. Berapa dia Pak? Selanjutnya panel betonnya berapa juga? Dan sampai setinggi berapa meter dia biasanya dipakai di lapangan sebagai pembatas dari bangunan dengan bangunan lain? Ya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak tadi sudah menjelaskan tentang kedalaman pondasinya 50 sampai 80 cm. Betul. Nah, apakah ini merata keseluruhan dinding tembok panel beton ini? Karena tiap-tiap daerah struktur tanahnya kan berbeda-beda. Betul Pak. Ada yang lembek, ada yang rawa, ada yang keras. Iya. Apakah tidak ada perbedaan kedalaman pondasinya? Atau adakah perlu perkuatan di daerah-daerah yang tanahnya lunak? Iya Pak. Demikian Pak Agus, mohon penjelasan. Ya, Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali Pak. Saya akan tanggapi dulu Pak. Yang pertama memang sebelum kita memasang panel pagar beton Pak ya, terlebih dahulu kita harus melakukan pekerjaan pondasi untuk tiang panel. Nah, untuk pondasi tiang panel itu yang tadi Bapak tanyakan, apakah sama ukurannya di semua pondasi? Ukurannya kalau saya jawab tidak semua sama Pak, tergantung kepada kontur tanahnya. Kalau memang kita ingin lebih pastikan lagi, memang sebelumnya kita harus lakukan sondir Pak,
untuk mengetahui kualitas tanahnya, sehingga kita tahu sebelum kita melakukan pemasangan pondasi kita sudah tahu kedalaman yang akan kita lakukan. Nah, karena memang berbeda di daerah misalkan Medan dengan Surabaya pasti akan berbeda Pak, walaupun kita akan memasang panel itu, memasang pondasinya, memang itu akan berbeda dan alangkah baiknya kita lakukan dulu sondir Pak, begitu. Itu untuk pondasi. Namun yang kedua untuk kualitas ya tergantung spek-spek. Kalau misalkan apa yang diminta biasanya sampai mutu paling ya standar Pak ya, itu kita pakai K300 Pak, betonnya. Dan jarak antara itu sampai paling tingginya 2 meter. 2 meter. 2 meter Pak. Ya. Itu Pak yang tadi yang Bapak tadi tanyakan kepada saya. Mungkin kira-kira ada lagi Pak. Kalau kualitas daripada panel betonnya berapa itu Pak? K300 juga Pak. Waduh, hebat kali ya. Bisa ke 300 Pak. Lebih kokoh. Enggak terlalu keras itu. Sampai 300 sudah jalan beton itu Pak, K300. Ya, banyak kali Pak, tergantung biayanya. dari spek yang akan kita orang yang akan minta Pak ya, bisa juga K200 bisa Pak. Ya. Beton K200 bisa. Ya. Begitu. Dan panel beton ini dia mengandung besi kan Pak? Mengandung besi Pak, mengandung Nah, besi. biasanya ukuran berapa itu besinya itu Pak di panel beton ini yang biasa dibuat pabrik itu? Yang dibuat pabrik itu biasanya rata-rata Pak besi ulir Pak ya, besi ulir bajanya ya. Khusus Pak dia ada gitu. Iya. Diameter berapa kira-kira Pak? Itu bisa diameter 8 sampai 10 Pak. Jarak? Ya dengan jarak 150. 15 cm. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak Farna. Ya Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya silahkan. Assalamualaikum dari Jawa Tengah. Waalaikumsalam Pak. Agus, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Siap Siap Pak. Pak. Nah, ya. Pak Agus, sharing-sharing aja. Untuk pemasangan pondasi itu kan tadi kedalaman 80 cm ya. Ya. Namun apakah cukup kuat jika tidak dibikinkan untuk, tadi saya lihat di gambarnya tidak ada kolom sloof ya? Ya. Ada iya. Apa itu nantinya cukup kuat? Karena kadang kan kestabilan tanah tidak mesti ya. Artinya setahu saya kalau misalkan mungkin ada pemasangan kolom untuk sloofnya, itu bisa untuk memperkuat kemiringan dari pagar itu nantinya. Beton. Gitu aja Pak. Matur nuwun Pak Agus. Ya Pak, oke baik Pak, pertanyaan bagus Pak, untuk saya akan sampaikan ya. Kalau untuk kedalaman Pak mungkin tidak harus sampai tidak kita patok 80 cm Pak ya. Itu kita bisa sampai sekitar 150 bisa Pak. Oh iya. Ya kita mematok 80 cm tidak Pak. Tapi melihat dari kontur tanahnya, kita cek dari misalkan tadi saya sampaikan, kita ngecek dengan sondir, ternyata hasil sondir itu harus 150 gitu Pak. Ya kita sudah. Itu Pak. Lalu untuk sloopnya Pak tidak harus, memang tidak harus. Ya, kalau sloop sebetulnya juga harus Pak, memperkuat antara dudukannya tiang itu Pak ya. Untuk, itu harus Pak. Harus ya. Ya. Geng. Oke, matur nuwun Pak. Oke Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Bapak Ibu, selanjutnya. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa silakan mengisi daftar hadir di kolom chat. Masih banyak yang belum isi absen. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu.
Bagus. Ya, Ada nambah sedikit lagi, Pak. boleh Pak, silakan, banyak juga Pak. boleh Pak. Menambah pertanyaan teman saya yang barusan. Kalau tadi Bapak itu menanyakan tentang slope. Ya, Apakah perlu ring balok di atas, Pak? ring balok. Iya, di atas. Saya kira Pak untuk ring balok Pak Ya, tidak perlu biasa Pak, ya. di atas ya. Kan kita udah saling ditopangnya Pak antara tiang Biasa dengan diikat di atas. tiangnya, Pak. Oh, karena tingginya cuma 2 meter, Pak ya? Ya, Dua. tinggi 2 meter Pak. 24 rata. 24. 24 biasanya. Oke. Makasih, Pak. 24. Ya, Kalau Pak. menurut saya, kalau menurut saya sih untuk slope nggak perlu ya. Karena udah ditopang sama pondasi itu sendiri. Nah, untuk pengikat atasnya aja yang perlu di slope. Biar nggak bergerak dia. Kalau untuk pemakaian slope, pada posisi kontur tanah yang tidak rata, agak susah kayaknya. Kan ada tuh pemasangan pagar beton itu yang kontur tanahnya tidak rata, dia ngikutin kontur. Mungkin setiap berapa trap gitu ya, 5 trap konturnya turun, nanti turun lagi gitu. Nah, Iya sih. dalam kondisi tanah yang tidak rata, kalau pakai slope agak susah. Makanya dia ditumpuk sama pondasi bawah. Pondasi bawah itu sebagai tumpuan panel betonnya. Rasa begitu ya Pak Agus kali ya. Iya. Cuma yang saya lihat biasanya di beberapa tempat itu setelah pemasangan, Pak, itu dari kurun 2-3 tahun, ya mungkin memang tergantung kontur tanah ya. Ya, Itu Pak. seringnya kemiringan, jadi ada Ya. komplain dan sebagainya. Itu untuk apa namanya ya, memperbaikinya kan susah itu pada saat misalkan memperbaiki kemiringan-kemiringan yang terjadi seperti itu. Nggih, Pak, seperti itu kurang lebihnya itu. Makanya mungkin mengantisipasinya dengan beberapa tempat yang dianggap tanahnya tidak stabil, mungkin perlu menggunakan slope juga mungkin ya, Pak ya. Ya, bisa Pak. Penanganannya mungkin Ya, iya. jadi kalau gunanya slope Pak, mungkin itu ya, gunanya slope Kan itu untuk kan mengikat. begitu dia turun sama-sama Pak. Nah, itu. Ya. Jadi gunanya slope itu. Jadi memang sangat penting. Biasanya kita pagar itu pasti tidak lepas dari slope bawah dan slope atas. Jadi begitu tanah turun, dia ikut turun semua Pak. Begitu. Iya. Betulnya juga berat kan Pak. Ya, Beban makanya itu Pak. berat banget. Hanya tadi pertanyaan tadi dari Sumut Pak ya. Kenapa bisa kan semua apakah ukuran itu pondasi itu sama dengan tanah A dengan tanah B? Saya bilang tidak sama Pak. Karena kalau kita memang lebih aman, memang kita harus lakukan suatu sondir ya Pak, untuk bisa kita memastikan ukuran itu berapa sih kedalaman yang harus kita pakai. Iya. Itu Pak. Siap. Oke. Oke Pak. Matur nuwun. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu absen. Masih banyak yang belum absen. Bagus. Ya. Nambah-nambah sedikit lagi bisa kan? Boleh Pak, diskusi juga boleh Pak. Ya, boleh. Boleh Pak. Kayaknya menarik sekali gitu Pak ya. Nggak apa-apa Pak. Iya. Oke. Nggak apa-apa Pak. Artinya kan konstruksi dinding panel beton ini kan memang sangat diperlukan dan sering dipakai untuk pembatas suatu bangunan. Betul. Nah, kalau dari segi kos biaya, dari pengalaman Bapak, mana lebih murah biayanya, pakai panel beton atau dinding batu bata, Pak? Itu aja, Pak, dari pengalaman Bapak. Kalau dari pengalaman saya, Pak, memang kosnya lebih efisien, lebih efektif karena menyangkut pada tenaga itu
yaitu kita pemasangan panel precast Pak. Dibanding Precast ya. iya, betul. Lebih murah Pak ya. Lebih murah. Pertama dari segi waktu dan tenaga Pak ya. Itu kan menyangkut cost-nya. Itu saja. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi yang mau tambahin? Mungkin Pak Nurjani, Pak. Ya, saya rasa kan tergantung itu aja, Pak. Kebutuhan aja, mau dipasang di mana, gitu ya. Kalau pengen cepat ya itu pakainya pakai beton. Karena dengan pakai beton kan kita tidak Halo Bapak Ibu. Pak Agus, selamat siang. Pak Agus. Boleh Pak Arif. Boleh. Ya, Pak Agus. Ya, apa tadi kan sudah bagus. Penyampaian paparan yang sudah diberikan. Bagus. Kedengeran ya? Kedengeran. Ini Pak Agus, mungkin tadi ada beberapa yang sudah ditanyakan sama peserta Zoom sini. Antara lain yang ditanyakan tadi terjadinya suatu kemiringan. Nah, ini kira-kira solusi apa ya Pak Agus ya? Ini kan sering terjadi pagar itu apa yang tadi saya ditanyakan tadi sering terjadi, solusinya apa kira-kira agar pagar itu yang saya sering lihat itu sering miring gitu, apa yang tadi disampaikan sama Pak yang dari Aceh ya. Nah, itu kira-kira solusinya apa ya Pak Agus ya? Kalau kita sudah sondir tentang fondasinya, ternyata masih miring juga, kemudian mungkin sudah kita evaluasi juga tentang tanahnya. Nah, tapi masih tetap aja terjadi suatu kemiringan. Kadang-kadang kan orang-orang menggunakan solusinya di istilahnya tuh di tiang, pakai tiang ya. Kira-kira apa ya Pak Agus ya? Sering ini kita ketemu semacam seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua yang saya perlu tanyakan Pak Agus. Sih, wah kayak punya dia nih. Ada gangguan Pak Arif? Boleh saya melihat? Ya mohon maaf Pak. Dari sini kita banyak gangguan sinyal Pak. Kita lanjut lagi ya Pak. Silakan Pak. Enggak, tadi Pak Arif ingin bertanya lagi, yang pertanyaan kedua biar sekalian Pak. Oh oke. Jadi yang pertanyaan kedua, kita sudah ini kan ya fondasi sudah kita sondir, kondisi tanah juga sudah kita Nah, apakah dimensi dari kolom ini sangat mempengaruhi dari panjangnya kolom dengan kolom? Itu aja Pak Agus yang pertanyaan kedua. Makasih Pak Agus. Baik Pak Arif. Makasih Pak Arif pertanyaannya Pak. Baik. Saya akan menyampaikan saya jawab yang sampaikan Pak Arif. Memang kalau dari hasil sondir kita sudah lakukan, ternyata di lapangan itu masih terjadi ada kemiringan ya Pak Arif.
memang Pak ada aturannya Pak, yang ada aturannya. Biasanya itu sudah ditentukan Pak. Misalkan tinggi pagar itu 120 cm, itu dia harus memiliki kedalaman tiang itu sekitar 70 Pak cm. Nah itu sebelum kita, itu biasanya kalau sudah kenapa akan terjadi kemiringan? Biasanya dia tidak, pembebanan itu tidak seimbang Pak. Begitu. Jadi untuk mengantisipasinya, sebelum kita memasangnya, kita udah harus tahu Pak tinggi pagar itu berapa. Hah? Halo? Ya, begitu sorry, Pak Arif. Gimana Pak Arif? Iya kan kadang-kadang dengan adanya kondisi seperti itu, ya, semuanya udah kita ini kan kadang-kadang sering kita tunjang. Mungkin aja terjadi antara tiang ke tiang sering terjadi juga patah, kemungkinan seperti itu gitu. Ya. Nah itu yang dimaksud itu solusinya apa yang kita lakukan kira-kira Pak Agus. Makasih Pak Agus. Untuk apa Pak tadi Pak? Maaf sekali lagi Pak Arif. Iya, kalau sering terjadi kemiringan, kemungkinan kan dari dinding itu akan terjadi patah kan gitu. Ya. Ya, kan kemungkinan itu pasti akan terjadi patah atau juga tiangnya, kolomnya yang miring. Gitu. Ya. Nah, ini solusinya apa, seperti apa kira-kira kalau kalau ini terjadi gitu aja. Udah makan, Mak. Ya solusinya gini Pak Arif ya, kalau masih tetap terjadi lagi, tetap kita kembalikan lagi, kita cek lagi adalah fondasinya dan kontur tanahnya Pak. Lagi ya, itu. Gitu. Iya. Kita akan cek kembali karena kalau prosedur sudah kita lakukan, yang namanya alam ya kita kan tidak tahu Pak Arif. Karena kita sudah lakukan sesuai dengan prosedur dan kita sesuai dengan beban dan yang ditopang oleh fondasi, tapi yang alam misalkan masih tetap terjadi kemiringan, ya mungkin kita akan lihat kembali lagi Pak kondisi tanahnya. Itu ternyata apakah ada masalah di kekuatan di tanahnya atau memang dalam posisi bebannya Pak terhadap penopang yang dibeban oleh tanah itu panel itu sendiri oleh tanah. Gitu. Ya, kita kan melakukan pengecekan ulang. Iya, ya kan secara otomatis karena dindingnya itu sama, lebarnya sama, panjangnya sama, otomatis kan bebannya pasti sama kan gitu. Bagus ya. Betul. Ya, itu aja. Itu yang saya tanyakan. Kemudian antara panjang itu yang dia dimensi kolomnya gimana ya Pak Agus ya? Itu dimensi kolom itu mempengaruhi dengan panjang kolom dengan kolom atau gimana untuk menentukan dimensi, besarnya dimensi? Ya, untuk dimensi Pak sangat mempengaruhi Pak Arif. Misalkan dimensi, misalkan tinggi pagar itu misalkan contoh kecil aja Pak ya, 1,20 meter gitu ya Pak. Nah, berarti kan kita harus membuat kedalamannya itu, tiangnya itu harus 70 cm. Oh iya. Gitu. Jadi jangan sampai kita bikin 2,40 meter, kita bikin 70. Nah, itu mungkin bisa terjadi kemiringan suatu saat. Tapi dimensi kolomnya berapa senti, Pak Agus? Dimensi kolomnya? Kalau di dimensi kolom, kalau itunya kolomnya kan 40, bisa 40 kali 40 atau 80. Oh. Kolomnya ya. Iya. Itu kolomnya Pak ya. Iya kolomnya. Begitu. Jadi yang penting terutama adalah kedalaman tiangnya Pak. Oke. Jadi untuk itu. Jadi kalau misalkan 2,40, kalau kita buat kedalamannya 70 pasti itu berapa hari kemudian dia akan mengalami kemiringan pasti. Iya. Ya, memang sangat mempengaruhi Pak. Dimensi beton itu mempengaruhi dengan beban. Iya. Itu Pak. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Agus ya. Sukses selalu. Makasih. Oke Pak Arif, makasih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Arif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaannya. Silakan. Izin Bu Ambar, boleh nanya? Ya Pak, silakan Pak. Pak Bayu, silakan Pak. Iya,
Kameranya dibuka, Selamat Pak. siang Pak Agus. Ya, Bentar. Pak. Yang Pak Iya. Bayu. Pak Agus, selamat siang semuanya. Maaf Ya, baru join ini. Pak Agus mau nanya, saya punya pengalaman dulu waktu bikin perimeter fence itu pakai pagar panel ya. Ya. Itu karena lokasi antara pabrik dengan tempat yang saya pakai itu sampai lintas provinsi. Jadi pengadaan itu ada di Sulawesi Selatan, sementara saya proyek ada di Sulawesi Tengah. Nah, di perjalanan itu banyak panelnya itu yang istilahnya karena terbawa entah itu perjalanan atau mungkin cara pengangkutannya yang kurang bagus, itu banyak yang rompal. Itu dari pagar itu sebenarnya masih diizinkan nggak sih untuk di repair, misalkan yang rompal itu kita tempel atau mungkin itu harus diganti panelnya sekaligus gitu loh Pak. Ada nggak toleransinya itu? Terus yang kedua, kisarannya rata-rata per meternya itu jatuhnya berapa ya Pak ya harganya? Itu aja sih kalau misalkan dari pabrikannya itu berapa. Itu aja Pak Agus. Ya, makasih Pak Bayu. Ya. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, kalau Pak Bayu pertanyaannya akan jarak pengiriman barang panel itu dan kondisi jalan sangat mempengaruhi dan tiba di lokasi mengalami cacat begitu Pak ya. Nah, kalau bicara toleransinya biasanya kita pasti ada yang cacat itu bisa kita lakukan dengan routing dengan baik, gitu. Nah, ya. Kalau bicara kisaran routing, kalau groutingnya harus ada spesifikasi semen tertentu atau kita pakai semen yang kita temukan di lokasi itu Pak? Ya, ada khusus Pak. Biasa khusus untuk semen grouting itu ada Pak, semen grouting. Oh. Gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan di paparan itu, bila ada cacat itu kita langsung menggunakan, bukan ditempel begitu Pak ya, plaster ya. Kita grouting langsungnya. Nah, jadi lebih rapi dan ya, begitu. Oke. Assalamualaikum Pak Agus. Gitu Pak Bayu. Ya, siap. Kalau untuk harganya gimana Pak? Kira-kira per meternya itu. Ya, saya mungkin Pak kalau harga itu kembalikan kepada yang masing-masing Pak ya. Saya itu kan itu biasanya penawaran kembali kepada masing-masing. Tapi untuk langkah-langkah yang tadi Pak Bayu minta itu ya toleransi, bicara toleransi pasti ada toleransi. Dan saya punya pengalaman juga Pak. Kita lakukan dengan grouting begitu. Ya. Oke, gitu Pak Bayu. Sama-sama Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Agus. Ya Pak Pujo. Sehat. Halo Pak Pujo. Halo, sehat Bu Ambar. Halo. Siang Pak Wakil. Mati lagi. Gangguan terus. Ya, kalau ada mau ditanyakan, waduh ini kayaknya kalau Pak Agus seru ya. Oke Pak. Enggak mau nanya, gangguan terus ini. Halo. Ya Pak Pujo, sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Agus. Gimana Pak? Ya. Mau nanya. Boleh, kalau Pak. Panel beton ini bisa untuk rumah ya? Pemasangannya sama nggak Pak itu? Karena saya di rumah Bogor itu dindingnya itu panel beton Pak. Apakah sama pemasangannya dengan pagar sistemnya gitu loh Pak maksud saya? Maksudnya pemasangan sama dengan apa Pak? Pak Pujo? Ya kan nih
di perumahan anak saya itu kan menggunakan panel beton juga, Pak, dindingnya itu. Ya, pengamannya. Nah, pemasangannya sama nggak? Prinsip pemasangannya dengan pemasangan pagar gitu, Pak? Dia menggunakan slup-slup sama, slup-slupnya sama gitu, gimana? Apa ukurannya Tidak, berbeda? Pak. Berbeda, Pak. Berbeda Sangat ya, Pak ya? Berbeda karena kan kita pemesanan barangnya itu panelnya itu daun panelnya itu kan precast, Pak. Kita precast yang sudah ada, kita hanya memasukkan antara tiang ke tiang itu panel precastnya. Nah, tadi Kalau yang sudah saya fondasinya, sampaikan Pak? di depan, ya. Fondasinya? Kalau fondasi tetap semua sama, Pak. Prinsipnya sama. Oh. Prinsipnya sama fondasi. Ya. Gitu. Cuma hanya dia menggunakan tiang ke tiang untuk memasukkan daun panelnya. Iya. Nah, kalau yang biasa kan slup, prinsip pemasangannya sama ya, kan? masuk ke slup ya. Iya. Ada slup gitu ya, sama ya. Ada, betul. Jadi ada slup bawah, kita bikin kolom per jaraknya 2 meter. Bikinnya 2 meter, lebarnya 2 meter 20 misalkan, 2,5 ya. Tinggi 2 meter. Rata-rata dinding itu 2 meter, Pak, supaya bebannya tidak berat. Tidak berat ya. Ya. Siap. Ya, oke, Pak. Oke, Pak Pujo. Makasih, Pak. Oke, makasih Pak Pujo. Ya, Pak. Wah, ngeliat tawa mulu. Gua nanya benar, Pak. Ini benar nanya. Iya benar Pak Wakil. Iya benar nanya ini. Pak Wakil nanya itu tadi. Wah, nanya benar diketawain gua. Bingung gua. Padahal gua kan wakil ya. Nanya benar. Aduh, ampun. Bener, nanya benar Pak ini saya. Soalnya kejadian di rumah anak di Bogor. Jangan ketawa dulu, bener itu. Dia pakai panel beton. Aduh. Aduh ampun. Saya nggak bercanda nanyanya gitu. Sama enggak gitu. Soalnya kan itu pakai alat berat Pak, dulu pasangnya itu pakai alat berat. Ya, pakai alat berat untuk nyakupinnya pakai alat berat ya Pak ya? Ya, betul, pakai alat berat Pak. Untuk memasukkan daun panelnya ya. Iya. Oke, Pak Puja ada lagi ya. Aduh. Kangen-kangenan nih. Lu Bambar. Saya nggak serius nih yang bagus nih. Saya nanya serius ini tuh. Ini kangen-kangenan ya Pak ya? Siapa yang bilang bercanda? Emang serius. Serius. Pak, makasih Pak jawabannya. Ya, makasih Pak. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Pujo. Pertanyaan Pak Pujo. Bu Ambar. Lagi ya Pak. Terakhir ya Pak ya. Silakan Pak John. Ya. Kameranya Pak, tolong diaktifkan Pak. Saya lagi di jalan jadi. Gitu. Oh ya silakan. Gini, saya agak telat sih masuknya. Ini mengenai pagar panel beton ya, Pak Agus ya? Ya iya. Kalau saya sih bertanya mengenai teknis aja Pak Agus gini. Kalau misalnya pagar beton itu kan biasanya lebarnya 50 cm atau berapa Pak? 40 Pak. 40. Kemudian kalau untuk pemasangannya maksimum tinggi berapa Pak? 2 meter tadi udah saya sebutkan tadi di depan Pak. 2 meter Pak. Oh di depan ya. Tadi udah saya sebutkan semua Pak. 2 meter. Nah itu makanya saya bilang saya tadi telat, cuma mengenai pagar beton ini karena sering kami gunakan di dalam perencanaan, misalnya rusun atau apa kan perimeter kelilingnya itu mau menggunakan pagar beton gitu kan. Nah yang jadi permasalahan itu adalah kadang-kadang pondasi sama tiangnya itu tidak kuat akibat angin gitu kan. Nah makanya saya tadi tanya tinggi maksimum dia berapa. Kemudian apakah itu sebetulnya include dengan analisis terhadap
akibat hujan itu atau memang hanya suplai Pak Agus itu Pak Agus? Apanya, Pak? Pagar panel betonnya, Kenapa? sistemnya. Sistemnya Sistem itu apakah hanya suplai terus kemudian desain by struktur yang ada di situ atau memang sudah include di sana Pak Agus? ya itu sudah biasa Pak, sudah include Pak. Sudah include ya Pak Agus ya? Ya, sudah include dia. Oke, ini maksudnya saya tadi nggak dengar dari awal Pak Agus. Ini maksudnya Oh, Pak gitu. Agus bergerak di bidang itu atau seperti apa Pak? Apa? Bergerak di bidang panel beton apa seperti apa Pak? Panel beton maksudnya gimana Pak? Maksudnya? Ini kan pembahasannya mengenai pagar panel beton. Kemudian tadi Ya. Pak ini juga nanya mengenai harga per meter perseginya berapa gitu kan? Gitu. Nah, Ya. saya agak nyambungnya di situ. Ini maksudnya makalah ini sekalian bahwa Pak Agus itu berada di sana atau gimana Pak? Apa memang hanya membawakan makalah gitu Pak? Oh enggak, saya hanya gini Pak, kita hanya membawakan makalah. Kalau bicara tadi kan saya kembalikan kepada harga itu bukan kita wewenang di kita, itu kan kembali kepada masing-masingnya masing-masing. Nanti kalau saya bilang harganya 100.000 kan, oh Pak Agus salah, Pak Agus enggak, itu saya kembalikan. Siap Pak Agus, saya pikir sekalian Pak dari vendornya betul. Bapak terus lagi mengadakan presentasi ini Oh, gitu Pak. Tidak. Jadi Ya, kalau bagus, saya nanti bagus. tadi kan Pak Bayu juga bertanya berapa sih? Saya bilang itu kembali kepada masing-masing yang punya harga. Nanti Iya, kalau Pak. saya tentukan harga karena kan pasar itu berbeda-beda harga, Pak. Oke Begitu. Pak Gus. Mungkin itu saja yang saya mau tanyakan Pak Gus. Oke, Terima kasih Jan. Pak Baik. Gus. Ya, makasih. Makasih Bu Ambar. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya Pak, sama-sama. Kirain bagus Baik kalian Bapak jualan Ibu. itu. Ya. Bagus kalian jualan pagar beton. Iya kirain tuh. Tidak. Jadi kalau harga kita tidak menyampaikannya. Oh bagus jualan beton. Enggak Pak. Kita jualan suhu. Wah, ini mulai jualan ngelawak beton. lagi nih, kan. Tuh. Beton nangka. Saya kan makanya Beton itu nangka. nanya. Bagus jualan beton gitu kan jadi tahu harganya gitu. Pak Pujo nggak usah nanya, Pak Pujo lah nggak usah nanya, diem aja dah. Diem aja. Biar rame, biar hidup. Tadi nyewa keren berapa duit nyewa keren? Mahalnya nyewa kerennya dari bahannya. Dari Pak Nur Hadi. Bangun rumah pakai keren ya nggak ya? Top juga ya nggak? Aduh. Ya baik, Bapak Ibu. Saya izin tutup di sesi ini. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Agus Irwanto ST. Ya. Terima kasih Pak atas paparan materinya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan audiens yang telah aktif meramaikan sesi ini. Semoga pengalaman serta ilmu bisa bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya mohon maaf juga bila ada penyelenggaraan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Pipit. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ambar dan narasumber kita Bapak Agus Irwanto. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Syahian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih. Dengar ya suaranya. Terima kasih saudara MC. Kepada para peserta, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Agus, sangat berguna ya, sangat bermanfaat. Tadi kayaknya seru gitu.
teman-teman nanyanya ada sambil ketawa-ketawa luar biasa nih. Jadi semoga paparan ini bisa kita pergunakan di lapangan ya sebagai kita kontraktor. Kita masih ada beberapa agenda lagi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nanti kita undang lagi, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di acara ini dapat mengikuti kembali ya FGD yang akan diadakan oleh DPP Arkindo. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Tadi ada beberapa kali krodit. Ini memang sinyalnya di sini nih. Biasanya nggak begini. Tapi mudah-mudahan yang akan datang tidak terjadi lagi ya. Jadi saya akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Nadai, Pak Yunus. Ya. Teman-teman yang lain ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif nih Arsubagio juga ada di sini. Aduh, Pak Arif. Pak, ada Pak. Pak Rija sehat selalu Pak Rija. Pak Arif. Ya. Jadi nanti teman-teman ada undangan tuh dari Ambar, bentar ya. Oke, ada undangan satu nanti di. Ya, terima kasih. Mohon live ya. Oke. Jangan lupa Sehat absen selalu ya. Pak Rija. Absen ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Siap. Jangan lupa. Terima kasih Pak. Suara lu buka. Lagi. Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara FGD ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Agus Irwanto. Ya. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekali Pak lagi Rija. Bapak Ibu mohon jangan lupa isi absennya ya. Terima Pak Pujo kasih. belum absen tuh. Pak Pujo. Udah.